Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dan kali ini saya ingin berkata selamat menikmati berkat Tuhan di minggu ini. Selamat beribadah kepada Tuhan dan rasakan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan sebuah pengalaman Raja Daud dalam kehidupan ini, bahwa Daud pernah mengatakan, "Engkaulah pertolonganku." Kalimat "engkaulah pertolonganku", saudara bisa baca di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-9. Daud menekankan bahwa Tuhanlah pertolongannya. Tentu ada alasan, tentu ada sebuah keyakinan yang kuat, sehingga Daud bisa berkata, "Engkaulah pertolonganku." Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan ada 5 hal yang menjadi sebab mengapa Raja Daud berkata, "Engkaulah pertolonganku." Hal yang pertama, bahwa ada ketakutan yang sementara mengelilingi manusia. Jadi manusia dikelilingi oleh ketakutan, manusia dikelilingi oleh kekhawatiran dalam hidup ini. Hal yang kedua yang saya perhatikan, bahwa ada musuh. Sekali lagi, ada musuh yang tidak pernah lelah untuk menyerang kita. Jadi saudara, musuh ini berusaha untuk menyerang kita, bahkan bisa saja menghancurkan kita. Yang ketiga yang saya perhatikan, bahwa kita bisa saja ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Kita bisa saja mengalami pengkhianatan. Mungkin sementara saat ini saudara berbisnis, saudara berusaha, saudara menginvestasikan banyak hal, dan salah satunya adalah saudara memiliki orang-orang kepercayaan. Tetapi bisa saja saat ini saudara dikhianati, saudara ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaan saudara. Inilah fakta kehidupan sehari-hari. Yang keempat yang saya perhatikan, bahwa akan ada saksi dusta. Sekali lagi, ada saksi dusta yang berusaha menghancurkan reputasi kita. Yang kelima, ada perangkap yang dibuat untuk menjerat kehidupan kita. Nah, 5 hal ini saudara dialami oleh Raja Daud sebagai fakta kehidupannya. Dan 5 hal inilah yang juga seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ketakutan yang terjadi bisa saja ditimbulkan dari berita-berita yang kita dengarkan. Ketakutan kita bisa disebabkan karena ada penyakit yang tidak ada obatnya, sehingga orang jadi takut. Ketakutan bisa terjadi karena saudara, kita tidak memiliki pegangan yang kuat. Kita tidak memiliki sandaran yang kokoh. Ketakutan bisa terjadi karena mungkin saat ini saudara lagi mengalami PHK. Saudara mengalami satu usaha yang lagi sepi. Pengeluaran terjadi tidak seimbang dengan pemasukan, menyebabkan saudara diliputi oleh kekhawatiran, diliputi oleh kegelisahan, dan puncaknya saudara jadi takut. Dan fakta lainnya saudara, di satu sisi iblis adalah musuh terbesar kita. Iblis berusaha, dan memang iblis tidak akan berhenti untuk menyerang, untuk berusaha menghancurkan iman kita, berusaha menghilangkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Setiap hari saudara mungkin di kantor atau di tempat saudara berusaha, bisa saja saudara bertemu dengan orang-orang yang senyumnya baik, tetapi saudara belum tentu apa yang saudara lihat sama dengan isi hatinya. Saya ingin berkata seperti ini saudara, kita bertemu orang-orang yang bisa saja iri hati dengan keberhasilan kita. Bahkan bisa saja kita bertemu dengan orang yang memiliki rencana jahat, memiliki niat jahat untuk menghancurkan reputasi kita. Saya ingin berkata, itu juga adalah fakta yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari.
Inilah kehidupan, bahwa kesuksesan yang kita raih, keberhasilan kita tidak membuat semua orang bahagia. Tetapi ada saja, atau ada sebagian orang yang akan tidak senang, akan iri dengan kesuksesan kita. Dan sekali lagi saya ingin berkata, itu adalah hal yang wajar terjadi. Nah, dengan masalah-masalah hidup tersebut, tentu kita akan bertanya, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya miliki? Saudara, kalau saudara renungkan Mazmur 27, maka saya mendapati ada beberapa hal yang Raja Daud praktekkan dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, dalam menghadapi satu tekanan hidup, dalam menghadapi satu persoalan, satu kesulitan hidup. Nah saudara, yang pertama yang Raja Daud praktekkan adalah tetap memiliki kepercayaan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Haleluya. Jadi milikilah saudara kepercayaan bahwa pertolongan itu dari Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sejauh bagaimana, atau saya ingin berkata, sedalam bagaimanakah engkau masuk dalam satu kesukaran hidup, selama kita tetap ada di dalam Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara, hal yang ketiga, tetap belajar, bersyukurlah dalam segala keadaan. Yang keempat, nantikanlah Tuhan. Saudara, yang kelima, apapun kondisi saudara, ya, keadaan yang melilit saudara, ya, mungkin usahamu, mungkin bisnismu, mungkin pendidikanmu, mungkin kesehatanmu, satu hal yang harus kita miliki, yang saya perhatikan dalam Mazmur 27, ya, bahwa kita harus memiliki hati yang kuat dan teguh. Jadi yang kelima, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, kelima hal ini telah dipraktekkan oleh Raja Daud, sehingga dia bisa mampu berkata, engkaulah pertolonganku. Saudara, kadang kita berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Tetapi setelah kita berdoa, kita didapati Tuhan tidak ada di dalam Tuhan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ada doa yang dilakukan berulang-ulang, saudara. Itu artinya jangan pernah berhenti sebelum doamu dijawab Tuhan. Tetapi kan kadang-kadang kita berdoa secara formalitas saja. Kita mengucapkan sesuatu hanya sekedar kita mengucapkannya, sekedar kita membunyikannya, tanpa itu keluar dari hati, tanpa itu keluar dari sebuah kebutuhan, sebuah kerinduan. Kalau saudara baca dalam Mazmur 27, maka saudara melihat di ayat yang keempat, ada sebuah permintaan daripada Raja Daud. Dikatakan apa? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal yang dia minta. Dan dia menegaskan bahwa itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kalau kita ada dalam rumah Tuhan, apa yang kita ingin saksikan? Daud berkata seperti ini, aku ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, di ayat yang kelima dikatakan begini, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Nah saudara, kadang-kadang kan kita berdoa minta pertolongan Tuhan, tetapi kita tidak ada di dalam Tuhan. Sementara pengalaman Daud berkata apa? Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Jadi saya ingin berkata, apapun bahaya yang mengancam hidup saudara, apapun bahaya yang sedang mendatangi saudara, satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa tetap kita harus ada dalam pondoknya Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak perlu takut dan cemas. Selama kita ada di dalam Tuhan, kita pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Amin. Yang ayat selanjutnya dikatakan seperti ini saudara, pada ayat yang kelima,
Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Saudara, kadang-kadang orang yang kalah, dan kebanyakan orang yang kalah, kepalanya tertunduk. Tapi orang yang menang, kepalanya tegak. Nah saudara pilih yang mana? Saudara mau kepala saudara tertunduk, atau kepala saudara tegak berdiri? Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita memiliki kepala yang tegak. Kenapa saudara? Di mana kita bisa mengatasi tegaklah kepalaku, kata Alkitab ya, kata Daud. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Nah, bisa terjadi itu hanya di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekelilingku. Sekali lagi saudara, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Ini pengalaman Raja Daud ya. Raja Daud mempraktikkan ini ya. Mari kita memiliki pengalaman seperti ini. Saudara harus jadi pemenang di dalam Tuhan. Hal lain yang saya ingin bagikan adalah di ayat yang ke-14. Di sana dikatakan seperti ini. Nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan. Bagaimana caranya kita menantikan Tuhan? Saudara, nantikanlah Tuhan, maka saudara menantikannya di dalam doa saudara. Nantikanlah Tuhan. Kenapa kita harus menantikan Tuhan? Sebab Allah pasti tidak akan membiarkan saudara sendiri dalam menghadapi masalahmu. Allah tidak akan membiarkan saudara sendiri menghadapi kesulitanmu. Nantikanlah Tuhan dalam doamu. Nantikanlah Tuhan dalam pengharapanmu. Nantikanlah Tuhan dalam kebutuhanmu. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Belajar menantikan Tuhan. Apa yang Tuhan buat, pasti yang terbaik buat saudara. Amin. Jadi saudara, nantikanlah Tuhan dalam segala hal apa yang saudara inginkan. Apapun yang terjadi di sekelilingmu, apapun yang terjadi di sekitarmu, ingatlah, sekali lagi, kita harus memiliki hati yang kuat. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus menantikan Tuhan. Kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata seperti ini. Kalau saudara kuat secara rohani, saudara kuat di dalam diri saudara, maka keadaan jasmani atau keadaan di luar saudara tidak mempengaruhi saudara. Tetapi kalau kehidupan jasmani saudara lebih kuat daripada kehidupan rohani saudara, saudara mudah putus asa. Saudara mudah menjadi lemah. Oleh karena itu saudara, permantap kehidupan rohani saudara. Permantap yang di dalam saudara. Kalau saudara mantap dari dalam, maka yang di luar, keadaan sekitar saudara, saudara bisa tangani. Saudara bisa keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saudara bisa untuk terus berada dalam jalur yang dikehendaki Tuhan. Perjalanan kekristenan kita adalah perjalanan percaya, bukan karena melihat, tetapi kita percaya akan janji Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, sekali lagi, Engkaulah pertolonganku. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan. Sewaktu kita berusaha, kita membutuhkan Tuhan dalam pendidikan kita. Kita membutuhkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Dan terakhir saya ingin berkata, kita membutuhkan Tuhan sampai langkah terakhir perjalanan iman pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap memiliki pengharapan yang kokoh, dan mari kita berkata, Engkaulah pertolonganku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sudah melihat pengalaman Daud, Raja Daud dalam kehidupan ini. Dan kami juga akan belajar mempraktekkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap ada di dalam Tuhan, untuk tetap menantikan Tuhan, untuk tetap memiliki hati yang kuat, hati yang teguh, untuk memegang janji firman-Mu.
karena Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup untuk membuat mujizat bagi kami yang percaya kepadamu. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan, saat ini biarlah kami mampu untuk berkata, Engkaulah pertolonganku. Dan kami akan menikmati sungguh bahwa hanya di dalam Tuhan kami akan menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba-Mu, memberkati setiap yang menonton channel ini Tuhan. Jadi berkat, iman mereka dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya.